Hai para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada alur cerita kali ini kita akan membahas alur cerita dari film. Untuk bagian yang pertama, film ini menceritakan tentang pemilik toko barang antik karismatik yang memiliki kemampuan supranatural untuk mendengarkan artefak kuno. Dengan melalui kemampuannya, ia membantu benda-benda mati menemukan pemilik aslinya dan mewujudkan keinginan mereka yang belum tercapai. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai alur ceritanya. Film pun diawali dengan diperlihatkannya di kediaman Qin yang dingin. Angin dan salju mulai mengganas. Qin Ziyi, seorang tuan muda yang terjebak dalam perselisihan klan yang kejam, berdiri di tengah cuaca ekstrim. Meskipun pelayannya memohon agar ia masuk ke ruangan hangat, namun Ziyi menolaknya. Di dalam hatinya, ia merasa memikul dosa besar dan tahu bahwa jalan di depannya sangatlah gelap. Ia hanya berharap Bizi yang merupakan sahabatnya bisa menjaga diri dan tetap hangat di tengah dinginnya dunia yang penuh intrik. Bizi yang dipaksa mundur demi keselamatannya, namun di tengah pelariannya, pasukan musuh menyerangnya. Huo Su, seorang jenderal sekaligus pelayan setia keluarga Qin, muncul di sana untuk menolong Bizi. Secara heroik, Huo Su memutuskan untuk bertukar identitas dengan Bizi guna memancing musuh. Sebelum mendorong Bizi pergi, Huo Su memintanya mencari bantuan untuk tuan muda Ziyi. Singkatnya, Bizi menempuh perjalanan ribuan mil, melintasi pegunungan dan hutan tua demi mendapatkan bukti kesaksian yang bisa membersihkan nama Qin Ziyi. Namun di saat ia kembali membawa kebenaran tersebut, segalanya sudah berakhir karena Ziyi telah tiada dalam sebuah kebakaran besar. Dengan hati hancur, Bizi menatapi nasib sahabatnya tersebut. Waktu pun berlalu hingga berabad-abad kemudian. Bizi kini berada di era modern yang asing baginya, namun ia tetap terlihat muda. Ia menjadi pemilik sebuah toko barang antik misterius bernama Tokoya di kota Ninghai. Di toko yang sunyi ini, ia mengamati bunga musim semi yang mekar, merenungi takdirnya sebagai penjaga artefak kuno yang tersesat di aliran waktu. Di pasar barang antik, seorang pedagang bernama Pak Dong sedang mencoba membodohi orang dengan barang-barang tiruannya. Namun Bizi muncul dan menunjukkan keahliannya. Di sana Pak Dong mengklaim memiliki pedang keenam yang ditempa oleh Aoyezi, sang legenda penempa pedang Raja Yue yang konon membawa kesialan. Bizi tertarik pada pedang perunggu tersebut bukan karena nilai uangnya, melainkan karena ia mengenali jiwa di dalam benda tersebut. Bizi melakukan negosiasi dengan Padong. Meskipun Padong awalnya bersikeras tidak menjual pedang itu, namun Bizi menawarkan giok naga kembar Zichen sebagai gantinya. Baginya, ini bukan soal harga, melainkan ketulusan untuk menjaga artefak. Di malam harinya, ketika Pak Dong ingin membuka pedang tersebut, tiba-tiba tangannya tergores dan berdarah yang membuat jiwa dari pedang itu muncul dan merasuki tubuhnya sehingga Pak Dong menyerang Bizi. Setelah Pak Dong siuman dari pingsannya, Bizi lalu pamit dan membawa pedang tersebut. Kemudian Bizi mengunjungi sebuah bar dan memesan Jinli, minuman legendaris yang terbuat dari tebu dengan aroma tak tertandingi.
Sambil menyesap minuman dari cangkir giok, ia mengenang kembali kebakaran yang merenggut nyawa Qin Ziyi, sahabatnya itu. Ia menyadari bahwa karena kesalahannya, koleksi berharga Ziyi tersebar di berbagai ruang dan waktu, sehingga ia harus mencari kembali artefak-artefak itu. Dalam keadaan sedikit mabuk, Bizzy bertemu dengan seorang pria yang wajahnya identik dengan Qin Ziyi. Pria itu adalah Su Beilu. Bizzy yang emosional mengira sahabatnya telah kembali, namun Su Beilu hanyalah seorang pria modern yang bingung. 祝我生日快乐！你是喝了多少啊？这是什么地方？这到底是什么地方啊？ Bizzy mencoba menggunakan kemampuannya untuk memindahkan ruang dan waktu, namun koordinatnya kacau, membuat mereka sempat terlempar ke era peperangan di mana mereka hampir dihukum mati sebagai mata-mata. 这回一定又错了啊！快回去！对了，你是北边来的敌人，张斌，放开他！ Setelah berhasil kembali ke masa kini, Bizzy mencari Su Beilu di tempat kerjanya, sebuah klinik hewan. Su Beilu yang menganggap Bizzy mengalami gangguan jiwa karena perilaku anehnya semalam, mencoba bersikap profesional. Bizzy berpura-pura membawa kuda-kuda peliharaannya yang bernama Suanu untuk konsultasi, hanya agar ia bisa berada di dekat pria yang sangat mirip dengan sahabat lamanya itu. 抱歉了。 Bizzy yang menyadari bahwa meskipun Su Beilu tidak mengingat masa lalu mereka, keberadaannya di era ini adalah sebuah keajaiban. Ia memberikan sebuah cawan antik kepada Su Beilu dengan harapan benda itu bisa memicu ingatan atau setidaknya menjaga pria itu. 先把正事吧。 Dengan misi besar untuk mengumpulkan kembali artefak seperti cermin corak ikan, Bizzy terus melangkah di antara celah waktu, menyadari bahwa setiap pintu yang dibuka adalah selangkah menuju masa lalu yang belum usai. Su Beilu yang menyadari bahwa ia tidak sedang bermimpi. Ia kembali ke tokonya dan menemukan Bizzy sedang bersiap-siap. Rasa penasarannya memuncak di saat melihat perubahan drastis suasana di luar toko yang bisa berubah dari kota modern menjadi zaman kuno atau sebaliknya hanya dalam sekejap. Bizzy akhirnya berterus terang bahwa tokonya bukanlah sekedar toko barang antik, melainkan sebuah lift waktu. Bizzy mengungkapkan identitas aslinya. Ia adalah manusia dari abad masa depan yang jauh, di mana teknologi telah menggantikan segalanya. Bahkan makanan digantikan oleh suplemen nutrisi. Namun ia merasa hampa karena interaksi antara manusia telah hilang, terkunci dalam penjara informasi virtual. Sebagai perencana kota tua, ia menemukan lift waktu ilegal dan memilih melarikan diri ke masa lalu untuk mencari makna hidup. Kemudian Bizzy menjelaskan bahwa identitasnya sebagai pemilik toko barang antik hanyalah penyamaran untuk menampung artefak-artefak yang memiliki jiwa. Su Beilu meski bersikeras bahwa ia bukan Qin Ziyi, sahabat Bizzy di masa lalu, namun ia merasa terpanggil untuk membantunya. Setelah perdebatan kecil, Bizzy setuju membawa Su Beilu dalam misi berikutnya dengan syarat Su Beilu harus menuruti semua instruksinya. 从现在开始，你一直跟着我就好。 Singkatnya mereka tiba di Kabupaten Cisha pada era dinasti Han. Su Beilu mengalami guncangan budaya, kultur shock di saat melihat bahwa hal-hal modern seperti sate kambing, arak anggur hingga permainan catur ternyata sudah ada sejak zaman kuno. Ketakjubannya hampir membuatnya melupakan tujuan utama mereka, yaitu mencari cermin corak ikan. 我知道这一切对你来说很好奇。 Dikarenakan Su Beilu hampir membuat kekacauan dengan menunggangi kuda secara sembarangan, Bizzy memberikan hukuman dan menetapkan 3 aturan ketat kepadanya, yaitu dilarang keras berkonflik atau menarik perhatian orang zaman kuno, dilarang mengubah takdir atau mempengaruhi kehidupan orang lain, dan wajib berada dalam jangkauan pandangan Bizzy setiap saat. 谢谢。
Saat ini target mereka adalah Jenderal Li Yanseng, seorang pahlawan perang yang dikenal sebagai Jenderal Pengejar Angin. Cermin corak ikan yang dicari Busy ternyata terpasang di baju zirah sang jenderal sebagai pelindung dadanya. Bagi sang jenderal, cermin itu adalah jimat keberuntungannya yang telah menyelamatkan nyawanya berkali-kali. Di saat mencoba mendekati Jenderal Li dalam sebuah pesta kemenangan, mereka mendengar sesuatu yang aneh, yaitu Su Beilu mendengar suara wanita dari dalam cermin tersebut. Terungkap bahwa cermin itu bukanlah sekedar benda mati yang menyimpan memori dan suara yang terhubung melintasi waktu. Namun sang jenderal menolak menyerahkan cermin tersebut karena menganggapnya sebagai bagian dari nyawanya. 正是，还请还给李某。要不你们再考虑考虑，我们来这么……你不是很喜欢骑马吗？ Busy yang mengetahui keberadaan catatan sejarah bahwa Jenderal Li ditakdirkan gugur di medan perang hari itu juga. Su Beilu yang tidak tega mencoba memperingatkan sang jenderal tentang bahaya yang mengancamnya. Namun Jenderal Li dengan jiwa kesatrianya memilih untuk tetap maju demi melindungi rakyat dan memenuhi tugas militer meski maut menantinya. 东南，那不正是陈武的方向？ 如可牢记去墨城的路。当然， 这是命令。 Pertempuran pecah meskipun Su Beilu berusaha mengintervensi, namun takdir tidak bisa diubah. Jenderal Li gugur dengan terhormat, namun karena gangguan dari Su Beilu, lokasi kematiannya berubah dan cermin corak ikan jatuh ke dasar sungai yang deras. Busy pun menegur Su Beilu. Meskipun Su Beilu tidak mengubah takdirnya, namun Su Beilu telah mengganggu aliran sejarahnya. Kembali ke masa modern, mereka melacak keberadaan cermin tersebut yang ternyata dimiliki oleh seorang gadis lumpuh bernama Yiyao. Yiyao yang putus asa mencoba bunuh diri dengan melompat dari apartemennya. Namun suara Jenderal Li dari dalam cermin yang didengarkannya sebagai bisikan semangat memberinya kekuatan untuk bertahan hidup. Su Beilu berhasil menyelamatkan Yiyao tepat pada waktunya, menyadari bahwa terkadang artefak kuno membawa harapan bagi masa depan. 快过来看一下，前面出事了！若在同情之处，我真是不想再拖累妈妈。我不能死，我要活着。死了就什么都没有了。死了就什么都没有。阿姨，快点！救命！救住！Di masa sekarang, seorang gadis berkursi roda bernama He Yiyao menemukan keajaiban pada sebuah cermin kuno di kamarnya. Melalui cermin tersebut, ia bisa berkomunikasi dengan seorang pria dari zaman kuno bernama Li Yanseng. Pada awalnya, Li Yanseng mengira Yiyao adalah hantu atau bidadari, namun mereka mulai menjalin persahabatan unik lintas waktu. Yiyao memberikan saran medis modern agar luka Li Yanseng tidak terinfeksi, sementara Li Yanseng merasa sangat diperhatikan oleh wanita dari cermin tersebut. 此出征，吴军定能一鼓作气。 Li Yanseng adalah seorang perwira kavaleri yang berambisi menjadi seorang jenderal. Mereka menyadari adanya anomali waktu. 3 hari bagi Yiyao di masa depan setara dengan 1 bulan bagi Li Yanseng di masa lalu. Dalam waktu singkat bagi Yiyao, Li Yanseng telah sembuh total dari lukanya dan bersiap untuk kembali ke medan perang demi meraih kemenangan besar bagi pasukannya. 就算你是闺阁小姐， Meskipun bisa melihat dunia luar melalui cerita Li Yanseng, He Yiyao sebenarnya merasa sangat menderita. Ia lumpuh dan hanya bisa menghabiskan hari-harinya di dalam rumah. Li Yanseng yang tidak tahu kondisi Yiyao sempat menyinggung perasaannya dengan menyuruhnya sering jalan-jalan. Namun setelah mengetahui Yiyao telah lumpuh, Li Yanseng merasa sangat bersalah dan berjanji akan membawakan dunia untuk dilihat oleh Yiyao melalui cermin tersebut. 是古代的山川吗？
是啊， Demi menghibur Yiyao, Lian Sheng meminta pengrajin membuat miniatur penggunungan dan sungai agar Yiyao bisa melihat keindahan dunia meski dari kursi roda. Kebaikan hati Lian Sheng menyentuh hati Yiyao, memberinya keberanian untuk keluar rumah bersama ibunya. Mereka juga saling berbagi budaya. Yiyao mengenalkan konsep hamburger dan sepeda kepada Lian Sheng yang terheran-heran melihat teknologi di masa depan. 你的镜子上也有一道刻痕吗？这是早些休息。 Bizi dan Su Beilu memantau situasi He Yiyao. Su Beilu yang tersentuh melihat kebahagiaan Yiyao meminta Bizi untuk menunda pengambilan cermin corak ikan. Bizi pun setuju, namun ia mengingatkan sebuah kenyataan pahit bahwa Lian Sheng adalah tokoh sejarah yang pada akhirnya akan mati. Keberadaan cermin itu bukan hanya untuk menghubungkan perasaan, namun juga menciptakan anomali energi yang bisa mengubah sejarah jika tidak segera diamankan. 你现在是名副其实的将军了。我想说，不重要了，那个下次连上。 Kabar duka akhirnya tiba. Lian Sheng berhasil memimpin pasukannya meraih kemenangan dan dipromosikan menjadi seorang jenderal. Namun ia tewas dalam pertempuran tak lama setelah ia mencoba mengungkapkan perasaannya kepada Yiyao. Komunikasi di cermin terputus selamanya. Yiyao dirundung penyesalan mendalam karena ia tidak sempat bersikap lebih jujur berani tentang perasaannya kepada Lian Sheng sebelum maut menjemputnya. 是我早就猜到是这样的结局。 Bizi dan Su Beilu mendatangi He Yiyao untuk mengambil kembali cermin tersebut. Yiyao awalnya enggan karena itu adalah satu-satunya kenangan tentang Lian Sheng. Namun ia menyadari sebuah detail pada cermin. Lian Sheng telah mengukir sebuah simbol senyuman sebagai pesan terakhir agar Yiyao tetap hidup bahagia meski tanpa dirinya. Dengan hati yang lapang, Yiyao memberikan cermin itu kepada Bizi untuk dikembalikan ke tempat asalnya. 一定要快乐。 Cerita kembali ke masa lalu, menceritakan awal mula persahabatan antara Bizi dan Qin Ziyi. Mereka bertemu secara tidak sengaja di Pasar Akasia, sebuah tempat berkumpulnya para cendekiawan. Di saat itu, Bizi hanyalah orang asing yang merasa kesepian. Namun Qin Ziyi menyambutnya dengan teh dan kue, menganggapnya sebagai sahabat sepemikiran tanpa memperdulikan asal-usulnya. 还不知道兄台如何称呼？友人。无有。 Terungkap bahwa Qin Ziyi sebenarnya adalah putra dari keluarga terpandang yang merasa terkekang oleh aturan klan dan perebutan kekuasaan. Ia lebih suka mengkoleksi barang antik dan mencari kebebasan daripada memikul tanggung jawab keluarga sebelum dipaksa pulang oleh pengawalnya, Wosu, untuk upacara kedewasaan. Zi lalu memberikan janji kepada Bizi untuk bertemu kembali di Luoyang. 一步，下次再把。 公子，请随我来。我之主定会守约。上次在怀氏赠手的社去一处地方，可好？世人皆以氏族门第为荣，名子义。 Di masa sekarang, Bizi telah berhasil mengamankan cermin corak ikan dan menghilangkan anomali energinya. 有阵风回来，你的下手坏手夹在开。 Meskipun misi pencarian artefaknya berjalan lancar, namun Bizi tetap merasa bimbang di saat menatap Su Beilu. Walaupun penampilan dan wajah Su Beilu identik dengan Qin Ziyi, namun sifat dan ekspresi mereka sangatlah berbeda. Bizi bertanya-tanya dalam hati apakah pria ini benar-benar reinkarnasi dari sahabat sejatinya, ataukah hanya orang asing yang terjebak dalam pusaran waktu yang sama. 可言语神态却完全不似。 Cerita pun berlanjut di klinik hewan Chongle. Bizi mengamati Su Beilu dari kejauhan untuk memastikan apakah dia benar-benar reinkarnasi atau perwujudan dari sahabat lamanya, Qin Ziyi. Namun Bizi menemukan kenyataan yang pahit, yang ternyata Su Beilu hanyalah seorang asisten dokter hewan yang payah. Ia gagal menjawab pertanyaan medis sederhana dan sudah 3 tahun tidak lulus ujian sertifikasi. Bahkan selain itu, ia terlihat hutang sewa rumah dan terancam diusir. Dengan melihat hidup Su Beilu yang berantakan, Bizi memutuskan untuk turun tangan secara diam-diam. Ia membayar seluruh tunggakan sewa rumah Su Beilu dan mengaku sebagai kakak sepupu kepada pemilik rumah agar Su Beilu tidak merasa curiga ataupun malu.
Meskipun Su Beilu merasa gagal sebagai manusia, Bisi memberikan dukungan moral, mengatakan bahwa kegagalan di masa sekarang tidak menentukan siapa dia di masa lalu atau masa depan. 就没有念书的天分吗？这次又去哪儿啊？ Untuk menyegarkan pikiran Su Beilu sekaligus mengujinya, Bisi membawa Su Beilu ke sebuah dimensi rahasia bernama Pekan Tianguang, Pasar Senja. Tempat ini dijelaskan sebagai celah waktu atau lubang cacing yang menghubungkan berbagai era. Di sini, waktu berhenti dan hanya ada senja abadi. Orang-orang dari berbagai dinasti terjebak di sini, bertukar barang antik untuk bertahan hidup sambil menunggu gerbang dunia mereka terbuka kembali. Di dalam Pekan Tianguang, mereka dihadang oleh Chu Qiu, seorang pengawal tangguh. 把它放了吧。 朋友， Namun suasana tegang mencair ketika Su Beilu mengeluarkan jurus rayuannya kepada pemilik Pekan Tianguang, seorang wanita anggun berbaju merah. Dengan kata-kata manisnya, Su Beilu memuji kecantikan sang pemilik hingga mereka disambut sebagai tamu istimewa. Sementara itu, Bisi melakukan transaksi rahasia untuk mendapatkan cermin corak ikan dan koordinat artefak berikutnya. 我在21世纪 Di saat berkeliling, ketenangan mereka terusik oleh aksi nekat sepasang kekasih, Lu Feng dan Xia Zelan yang mencoba melarikan diri dari Pekan Tianguang. Mereka menyandra Su Beilu dan memaksa mendayung perahu menuju kabut tebal di Sungai Wangchuan. 我们才想着寻找一起离开天。 Terungkap bahwa mereka berasal dari zaman yang berbeda dan ingin mencari cara untuk hidup bersama di satu era yang sama, meskipun itu berarti meninggalkan keluarga mereka selamanya. Perahu yang membawa Su Beilu dan pasangan tersebut terjebak dalam kabut yang menyerupai labirin. Meskipun mereka berusaha keras mendayung, namun mereka selalu kembali ke titik awal. Pemilik Pekan Tianguang muncul dan memperingatkan bahwa Sungai Wangchuan adalah lautan penderitaan. Gerbang waktu tidak bisa diprediksi dan keinginan mereka untuk bersatu di zaman yang salah adalah hal yang mustahil secara hukum alam semesta. 永远在一起难道不可以吗？难道就没有其他的办法吗？ 我们分开前的每时每刻， Sadar bahwa mereka tidak bisa melarikan diri, pasangan tersebut akhirnya menyerah. Sebelum dipisahkan dan dikembalikan ke zaman masing-masing, Lu Feng memberikan sebuah pisau ukir giok kepada kekasihnya sebagai kenangan terakhir. Di sana Bisi menjelaskan kepada Su Beilu bahwa orang-orang dari zaman yang berbeda ditakdirkan untuk berpisah dan setiap momen pertemuan di Pekan Tianguang adalah anugerah yang sangat langka. 99块钱能吃到饱的那个三文鱼。 Kembali ke era modern, kota Huayang, Bisi mengajak Su Beilu makan malam mewah di restoran kelas atas. Di sana, mereka secara tidak sengaja bertemu dengan Lu Feng. Namun Lu Feng yang sekarang adalah seorang seniman terkenal yang terlihat jauh lebih tua. Bisi menjelaskan bahwa waktu di Pekan Tianguang berhenti, sehingga ketika seseorang keluar dari sana, maka mereka akan menua sesuai dengan waktu yang telah berlalu di dunia nyata. Kemudian Su Beilu mencoba menyapa Lu Feng dan mengingatkannya tentang kejadian di perahu. Namun Lu Feng sama sekali tidak mengenali mereka. Bisi mengungkapkan rahasia kelam. Siapapun yang keluar dari Pekan Tianguang melalui celah waktu biasa akan kehilangan seluruh ingatan tentang tempat tersebut. Lu Feng kini hidup sebagai pria sukses yang dikelilingi kemewahan dan pacar selebriti internet bernama Nana. Namun ia kehilangan jati diri romantisnya yang dulu. Di sisi lain, Bisi mulai meragukan identitas asli dari Su Beilu. Karena jika semua orang yang keluar dari Pekan Tianguang kehilangan ingatan, namun mengapa Su Beilu tetap ingat? Karena bagaimanapun juga Bisi menyadari bahwa itu karena Su Beilu masuk melalui Tokoya, bukan tersesat secara alami. Namun meskipun begitu, Bisi yang terus mengamati Su Beilu mencoba memecahkan teka-teki apakah pria yang suka bergosip dan makan dengan kasar ini benar-benar menyimpan jiwa Qin Ziyi di dalamnya. 这不是陆枫吗？ Singkatnya, saat ini dunia maya dihebohkan oleh berita kencan antara seniman ternama Lu Feng dengan selebriti internet populer Nana. Namun di balik kemagahan pameran tunggalnya, terungkap bahwa Lu Feng sengaja membayar paparazzi untuk merekayasa berita demi menaikkan popularitas.
Di balik ambisinya, Lu Feng menderita sakit ma kronis yang sering ia abaikan demi mengejar kesuksesannya. 是大客户，我这次买了好几件。 Di sana Busy dan rekannya mengincar benda pusaka berikutnya, yaitu pisau Kunwu. Pusaka ini terdiri dari dua bagian, yaitu pisau Kun dan pisau Wu. Mereka mendeteksi bahwa pisau Wu saat ini berada di tangan Lu Feng, sehingga Busy menyadari bahwa Lu Feng yang sekarang telah kehilangan jati dirinya sebagai seniman yang tulus, terkikis oleh keserakahan dan keuntungan materi. 对了， Untuk mendekati Lu Feng, Busy dan Su Bailu mendatangi pameran seni dengan penyamaran. Su Bailu berpura-pura menjadi kolektor kaya raya dan investor dari galeri legendaris Yuzuang. Lu Feng yang sangat haus akan pengakuan dari galeri ternama langsung mengubah sikapnya menjadi sangat ramah dan berusaha menjilat Su Bailu demi mendapatkan akses ke Yuzuang. Su Bailu menyatakan ketertarikannya pada pisau milik Lu Feng, menyebutnya sebagai peninggalan teman lamanya. Demi membangun koneksi dengan investor besar tersebut, Lu Feng dengan mudah menyerahkan pisau secara cuma-cuma sebagai hadiah. Ia berharap langkah ini akan memuluskan jalannya untuk memamerkan karyanya di galeri Yuzuang tanpa menyadari bahwa ia baru saja menyerahkan benda yang sangat berharga bagi masa lalunya. 我们交个朋友。 Tepat di puncak pamerannya, sebuah skandal besar meledak. Seorang wanita membongkar perilaku buruk Lu Feng yang hanya memanfaatkan wanita demi karir dan uang. Lu Feng masuk ke daftar pencarian populer sebagai pria yang tidak setia dan oportunis. Di tengah kepungan wartawan yang menuntut penjelasan, Lu Feng jatuh pingsan akibat koma karena komplikasi lambung yang parah. 开份蛋炒饭。 好嘞。 Di saat tidak sadarkan diri, jiwa Lu Feng seolah ditarik kembali ke masa lalu, ke sebuah tempat mistis bernama Pekan Tianguang. Di sana, ia kembali menjadi pemuda polos yang gagal ujian berkali-kali. Ia bertemu dengan Lan, seorang gadis penjual nasi goreng yang baik hati. Dan di tempat yang tak mengenal waktu ini, mereka menjalin hubungan yang murni dan tulus. 你一时半会儿出不去，日后再慢慢。别着急，慢慢吃。此地没有昼夜之分。 谋生啊！ Terungkap bahwa pisau Kunwu adalah pusaka milik keluarga Lan yang ditempa dari besi hitam. Lan menggunakan pisau tersebut untuk membantu Lu Feng mengasah bakat memahatnya. Lan terus menyemangati Lu Feng agar tidak menyerah pada mimpinya. Meski Lu Feng merasa dirinya tidak berbakat, Lan sendiri terjebak di Pekan Tianguang setelah tersesat di gunung saat ingin mengejar mimpinya menjadi juru masak kerajaan. 老样子，多加葱，得酱辣。 Kemudian Lu Feng berjanji kepada Lan bahwa ia akan membantunya keluar dari Pekan Tianguang. Mereka merencanakan untuk mencuri rakit bambu dan menebus kabut tebal di Sungai Wangchuan. Namun penjaga sungai memperingatkan bahwa hanya orang tertentu yang bisa keluar dari sana. Lan pun mengorbankan segalanya demi memberikan motivasi bagi Lu Feng agar tetap bertahan hidup dan mengejar seninya di dunia nyata. 我家世代是厨子，最后积劳成疾，也不知道何时才能回去。 如果你出去了， Kembali ke masa kini, Lu Feng terbangun di rumah sakit setelah menjalani operasi besar. Pertemuan kembali dengan pisau Wu melalui energi artefak tersebut memicu ingatannya yang hilang tentang Lan dan Pekan Tianguang. Menyadari betapa jauh ia telah menyimpang dari niat awalnya, Lu Feng memutuskan untuk menyumbangkan seluruh harta kekayaannya ke badan amal dan kembali menjadi seniman yang jujur. Namun meskipun pisau Wu telah berhasil diamankan oleh Busy, pisau Kun masih belum ditemukan, sehingga Busy merasa energi abnormal dari pusaka tersebut masih mengancam. Di sisi lain, Busy mulai merenungkan identitas asli Su Bailu melalui rahasia di tokonya. Namun ia merasa belum siap untuk menghadapi kenyataan tentang masa lalu pria yang selalu bersamanya itu.
Di tokonya, seorang pelanggan sombong meragukan keaslian koleksi toko tersebut, khususnya sebuah piring porselen rukin biru langit dari dinasti Song Utara yang sangat langka. Su Bailu yang saat itu menjaga toko menggantikan Busy tidak tahu banyak soal harga, namun suasana berubah saat Busy kembali. Pelanggan tersebut seketika menciut dan memuji keindahan koleksi Busy, mulai dari kayu garu hingga cangkir porselen Jun yang sangat berharga. 实不相瞒， Setelah pelanggan pergi, Busy bersiap menuju Pekan Tianguang untuk memberikan hadiah kepada seorang wanita agung yang bernama Nona Besar sebagai tanda terima kasih atas bantuan masa lalunya. Su Bailu memutuskan untuk ikut. Meskipun ia harus menggunakan cuti tahunannya, Busy sempat bingung memilih hadiah hingga ia memutuskan membawakan anting-anting akik. Meskipun sang Nona Besar nantinya mengeluh bahwa wajahnya terlihat lebih gemuk belakangan ini. 今年年假还没有休完。 Singkatnya, Busy dan Su Bailu tiba di Villa Luoxia untuk melunakkan hati para penjaga dan sang Nona Besar. Su Bailu membawakan minuman modern yang sangat populer, yaitu teh boba. 你不是那个 你带珍珠奶茶，在我们那儿特别。 得你这么用心， Namun pelayan bernama Chu Qiu akhirnya terpikat oleh rasa minuman tersebut, sehingga suasana menjadi cair setelah mereka bersulang dengan teh boba 普利 tersebut. 普利茶家芝芝美美茫茫淘淘。 诺基金 多谢许主。 Tujuan utama Busy di Pekan Tianguang adalah mencari informasi mengenali lilin duyung. Lilin ini bukan sekedar alat penerang, melainkan artefak abadi yang memiliki kaitan dengan legenda Putri Duyung. Pencarian ini membawa narasi mundur ke masa lalu, ke sebuah era kekacauan di mana rakyat jelata menderita kelaparan. Singkatnya, cerita berpindah ke masa kuno yang kelam. Di tengah pembagian beras pemerintah yang korup dan ricuh, seorang gadis kecil yatim piatu bernama Chan menangis karena jatah makanannya direbut oleh orang jahat. Di saat keputusannya memuncak, muncul sosok misterius yang memiliki hubungan dengan lilin duyung. Seorang wanita cantik bernama Nuan muncul dan menyelamatkan Chan. Nuan mengaku sebagai putri duyung dari danau Dongting yang telah hidup ribuan tahun. Ia memberikan makanan dan kehangatan kepada Chan. Karena kehangatannya, Chan memanggilnya Nuan, dan Nuan berjanji akan menemani Chan selama api lilin yang membebaskannya tidak padam. 将我从竹中释放出来吧。我从来没有吃过这么甜的。安娜，你的衣服。 Tahun-tahun berlalu, Chan tumbuh dewasa dan bekerja mencuci pakaian di pavilion Zuichun. Namun Nuan tidak menua sedikit pun. Wajahnya tetap sama seperti di saat pertama kali mereka bertemu. 呀，要不看看我们的50文？ Suasana di tempat hiburan pavilion Zuichun menjadi tegang di saat seorang pejabat cabul mencoba melecehkan Chan di halaman belakang. Chan mencoba melawan dengan mengancam akan melaporkannya ke pengadilan. Namun pejabat tersebut justru tertawa karena dialah sang penguasa hukum. Dengan melihat penderitaan Chan, Nuan mengajarkan sebuah prinsip hidup yang sangat keras. Di masa kekacauan, orang berhati lembut tidak akan selamat. Nuan pun menunjukkan titik lemah pada tubuh manusia dan mengajari Chan cara melindungi diri. 记住这里，性命于乱世，必须要先学会。 Tak lama kemudian, pejabat yang melecehkan Chan ditemukan tewas mengenaskan di tepi danau, memicu kegemparan di seluruh kota. Kemudian Busy dan Su Bailu mencari Chan bukan untuk mencelakainya, melainkan untuk mengambil kembali sebuah lilin antik yang ada padanya. Lilin tersebut memiliki energi yang dapat membahayakan pemiliknya. Melalui bantuan seorang mucikari di pavilion Zuichun, mereka akhirnya mendapatkan alamat tempat tinggal Chan di dekat kolam teratai. 西边莲花旗，我还不。 Kemudian Busy dan Su Bailu tiba tepat saat rumah Chan terbakar. Setelah itu Su Bailu menerobos api untuk menyelamatkan Chan. Setelah selamat, Busy mengungkapkan kebenaran pahit bahwa Nuan tidak pernah ada. Sosok Nuan hanyalah proyeksi atau ilusi yang diciptakan oleh energi lilin tersebut untuk menemani kesepian dan penderitaan Chan. Di dalam rumah yang terbakar itu, Su Bailu sama sekali tidak menemukan orang lain selain Chan. 胖豆不就
就在这里除了你， Bisi meyakinkan Chandler bahwa sudah saatnya ia melepaskan kebencian masa lalu dan bayangan Nuan. Chandler akhirnya bisa memulai hidup yang benar-benar bebas. 这蜡烛让你想起什么吗？ Setelah urusan lilin selesai, Bisi kembali teringat pada Kinzi. Ia mengenang masa-masa mereka berdiskusi tentang kebebasan dan ambisi di bawah langit berbintang. Bisi menyadari bahwa Z adalah sosok yang muak pada perebutan kekuasaan namun terjebak di dalamnya. Berita duka datang ketika Z difitnah atas kematian mendadak tuan muda kedua dan dikurung. Sebuah peristiwa yang menjadi awal perpisahan abadi mereka. Bisi melihat luka bakar pada Su Bailu dan merasa bersalah karena terus melibatkannya dalam bahaya lintas waktu ini. Meskipun Su Bailu sangat mirip dengan Kinzi, namun Bisi mulai ragu apakah ia egois jika terus membawa pria itu ke masa lalu, sehingga ia memutuskan untuk mengatur kembali koordinat waktu ke tahun-tahun yang lebih aman, berharap bisa menemukan jawaban tanpa harus mengulang tragedi kebakaran yang sama. 那就从2021年开始。 Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari Ningali Film. Siotong undur diri dan salam Sundanus.